Ulasan penting kali ini masih selalu dalam seputar tanaman organik ya teman-teman. Tanaman tanpa pupuk maupun obat berbahan kimia. Nah, jadi temanya adalah bagaimana cara mempercepat pembuahan pada tanaman timun teman-teman. Jadi teman-teman ini kalau menanam timun ini dapat kita pacu, kita segerakan pembuahannya dengan dua sistem. Yaitu yang pertama kita dapat menggunakan tetes seperti ini ya teman-teman. Ini kita dapat memberikan di ujungnya ini kita berikan kain seperti ini. Karena jenis tanaman timun ini dia ketergantungan banget dengan yang namanya mineral. Jadi jangan sampai media tanam kita ini mengalami kekeringan karena itu dapat mengakibatkan daun timun kita nanti ini akan menjadi layu dan akan sulit berfokus terhadap pembuahannya. Nah, lalu yang kedua, kita dapat memacu tanaman timun ini supaya lebih cepat berbuah, yaitu dengan menggunakan pupuk alami. Jadi pupuk alami untuk buah kita harus cermati lebih dalam tentang kinerjanya. Nah, teman-teman dapat menggunakan tetes tebu atau dapat menggunakan gula pasir. Yuk, kita merenung sejenak. Coba kalau gula pasir yang sudah kita larutkan bersamaan dengan air, kita siramkan pada daun kering dan kita jemur, otomatis mau tidak mau keringnya akan lama. Nah, karena timun ini membutuhkan kadar air yang begitu tinggi, dengan kandungan gula ini dapat memberikan kemanfaatan media tanam kita sehingga tidak mudah untuk mengering. Sehingga mau tidak mau tanaman timun kita ini akan segera berfokus terhadap kesegaran pada buah dan daunnya. Gimana? Yang saya uraikan sangat logis bukan? Jadi teman-teman yang sanksi biasanya kalau menggunakan gula bang nanti kalau disemutin gimana? Nah, kalau disemutin berarti media tanam kita ini masih kekurangan kadar air. Jadi pemberian air gula sebaiknya dalam keadaan tanahnya ini harus selalu dijaga tingkat kelembapannya supaya nanti tidak banyak semut-semut yang mendatangi media tanam kita. Pemberian pupuk gula pasir terhadap tanaman timun ini akan memberikan efek yang sangat baik, dapat menciptakan kesegaran pada bunganya, sehingga nanti buahnya pun akan memiliki rasa yang manis atau dapat menolong dari rasa pahit. Karena melalui penyerapan akarnya dia akan berproses sehingga nanti dia akan berfokus terhadap pembuahannya yang dapat menolong dari cita rasa dari buah yang dihasilkan. Dalam pemberian pupuk organik gula terhadap tanaman timun sebaiknya lakukan 1 minggu atau 2 minggu sekali saja ya teman-teman ya. Jangan melebihi dari dosis yang sudah saya sebutkan. Nah, seperti itu cara mempercepat pembuahan pada timun ya. Jadi buahnya nanti akan lebih segar, akan lebih memiliki rasanya ini manis juga. Bahkan dengan kandungan pupuk organik gula tidak hanya bisa digunakan untuk timun, ini bisa digunakan untuk sayuran ataupun buah-buahan seperti jagung ya teman-teman. Kalau teman-teman menanam jagung, jagung manis, kalian dapat menanamnya juga di media galon ataupun karung seperti ini. Dengan teknik yang kayak gini, nanti akan dapat menghasilkan buah yang manis sekali. Jadi tidak hanya itu, kalian juga bisa bercocok tanam seperti semangka ataupun melon, kacang panjang dengan memberikan pupuk gula secukupnya. Yuk kita merenung sejenak. Dengan media tanam dari bahan-bahan yang tidak terpakai seperti karung dan juga galon, ember dan yang lain sebagainya, ini teramat sangat menguntungkan. Yang pertama adalah ketika kita membuat kompos organik ya teman-teman, jadi penanaman awal sampai masa panen, untuk kita menanami tanaman yang baru, kita tidak perlu menyediakan pupuk kompos dari nol seperti awal lagi. Nah, itu artinya kompos organik kita atau media tanam kita tidak akan lari kemana-mana. Berbeda dengan mereka yang menanam di hamparan luas, ketika turun hujan atau menyirami
kandungan kompos organiknya ini akan meresap ke dalam tanah, ada juga yang lari ke sana dan kemari. Lalu keuntungan yang berikutnya, dengan bercocok tanam dengan media terbatas seperti ini, kita bisa menaruhnya di sekitaran rumah kita, sehingga teramat sangat mudah bagi kita untuk merawatnya kapan saja. Nah, tentu ini akan sangat menguntungkan ya untuk para ibu-ibu atau mungkin teman-teman yang memiliki waktu senggang, kalian bisa berbudidaya seperti menanam jagung kayak gini, hasilnya tidak akan kalah dengan mereka yang menanam di hamparan luas. Lihat yuk, kita cermati, ini sudah berbunga, setelah berbunga, nanti jagung ini akan berfokus terhadap pembuahannya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya, tumbuhnya jagung ini memiliki daun yang lebat, kemudian batang yang besar. Lihat ya, ini sudah mau berfokus pada pembuahannya tuh, batangnya tampak gemuk ya. Kemudian pangkalnya, teman-teman lihat, pangkal dari jagung. Nah, seperti ini. Ketika kita menanam timun ataupun menanam jagung, akarnya tampak seperti ini, maka harus segera lakukan penimbunan dengan tujuan kenapa? Dengan media tanam yang terbatas seperti ini sampai masa panen tidak perlu melakukan pemupukan ulang dengan kompos organik. Tapi ketika tanahnya ini media tanam kita sudah kita dapati sering mengering, mudah sekali, mengering maksud saya, kemudian teksturnya memadat, maka kita dapat menggemburkannya kembali. Nah, dengan sistem penimbunan secara tipis-tipis otomatis akan dapat menguntungkan ketika kita melakukan penggemburan, akarnya tidak akan banyak yang terputus. Nah, kenapa harus dilakukan penggemburan kembali? Supaya nanti mikroorganisme, binatang kecil-kecil ya, seperti virus ataupun bakteri sekecil itu, hanya bisa dilihat pakai mikroskop, ini supaya nanti bisa berkembang kembali, sehingga dia akan tercipta unsur hara kembali, yang kemudian akan dapat berfokus terhadap kesuburannya. Nah, teman-teman yang tidak tahu apa itu mikroorganisme, ini adalah sejenis hewan kecil ya, yang berkembang menjadikannya media tanam kita ini sebagai rumah. Dia makan di situ, buang kotoran di situ, beranak pinak di situ. Akhirnya dapat memicu bakteri baik lain ya. Salah satu contohnya karena tercipta tingkat kegemburan dan kelembapan ketika ada mikroorganisme, unsur haranya tinggi, maka dapat memancing cacing-cacing tanah yang dapat mempertahankan tingkat kelembapan juga kegemburan. Nah, maka dari itu banyak keuntungan yang kita dapatkan kita menanam di media karung ataupun galon seperti ini. Dan perlu difahami, jangan menanam ganda, batang ganda ya atau benih ganda di dalam satu media seperti ini karena nanti akarnya otomatis akan berebut makanan. Dan ini akan sangat mengganggu sekali untuk fokusnya pembuahan jikalau nanti tanaman kita ini berebut makanannya. Baiklah, saya rasa teman-teman sampai di sini ulasan kali ini bagaimana trik kita membuat pupuk sendiri untuk sayuran timun ya supaya dia lebih cepat berbuah, lebih cepat panen, memiliki hasil yang buahnya ini segar, kemudian juga memiliki rasa yang manis, bisa mengurangi atau bahkan menghindarkan dari rasa pahit. Mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah terobosan yang baik untuk teman-teman sehingga nanti akan dapat memicu rasa semangat bercocok tanam di rumah sendiri. Baik, salam cinta tanaman organik, salam perkebunan.